Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar Ananda semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang Indonesia pada masa pengaruh Hindu-Buddha. Setelah tulisan ditemukan, maka dimulailah masa aksara di Nusantara. Ya, Nusantara. Karena pada saat itu Indonesia belum terbentuk. Dari mata pelajaran ini, Ananda diharapkan agar memahami bagaimana proses masuknya dan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kita masuk pada materi hubungan dagang antara Nusantara dengan India dan Cina. Kepulauan Indonesia atau Nusantara membentang dari sebelah timur India sebagai kelanjutan dari daratan Asia. Para pelaut memanfaatkan angin musim yang berhembus. Angin biasanya memiliki musimnya tersendiri ya untuk berhembus antara 4 sampai 6 bulan. Dalam perdagangan yang mereka lakukan, mereka menggunakan kapal kayu berukuran besar dan dapat memuat sebanyak 200 orang. Pada masa Praaksara telah ada kesatuan wilayah Asia Tenggara yang menjadi lalu lintas pertukaran barang. Hal ini menjadi benang merah pemersatu wilayah Asia Tenggara. Pada abad 5 Masehi, daratan Asia Tenggara maupun semenanjung Tanah Melayu Indonesia, pada bagian barat terdapat pusat-pusat kekuasaan politik dengan taraf India yang sama pula. Masuknya bangsa India ke Asia Tenggara memiliki pengaruh besar terhadap pengindian di wilayah Asia Tenggara itu sendiri. Menurut Fangler, barang yang diperdagangkan bernilai tinggi, misalnya logam mulia, perhiasan berbagai jenis tenunan, dan barang-barang pecah belah untuk kerajinan. Alasan India menargetkan Indonesia karena telah kehilangan sumber emas dari Siberia akibat blokade serta dari kerajaan Romawi yang justru membahayakan ekonomi India. Daerah yang merupakan penghasil rempah disebut sebagai dengan negara emas. Peningkatan hubungan dagang terjadi pada masa perluasan kekuasaan kerajaan Cina ke daerah Tonkin di Vietnam. Perluasan kekuasaan dinasti Qin dan Han terjadi dimulai akhir abad 2 sebelum Masehi. Perluasan tidak langsung membuat Cina berinteraksi dengan perdagangan Nusantara, sebab pengetahuan tentang Nusantara sendiri baru diperoleh pada abad 5 Masehi dan setelah itu. Menurut Walters, pelayaran niaga melintasi Laut Cina Selatan pada abad 7 Masehi dan abad 5 Masehi. Kadang pelayaran disimpulkan dari perjalanan dua orang pendeta Buddha, yaitu Faxian dan Gunawarman. Minat dagang dari Cina sendiri adalah Asia Barat. Masyarakat Indonesia yang berhubungan dagang dengan pedagang asing menimbulkan kecenderungan menumbuhkan pola-pola masyarakat yang sama. Hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina dimulai dari datangnya para utusan-utusan asal Cina. Hubungan dagang tersebut telah menyebabkan terjadinya perubahan bentuk negara, tata dan susunan masyarakat akibat penyebaran agama Hindu dan Buddha. Pengaruh hubungannya dengan Cina jauh lebih kecil. Dampak dari hubungan antara Nusantara dengan India adalah dari pengaruh perdagangannya. Akibat dari hubungan perdagangan dan pelayaran menimbulkan proses pencampuran antara dua atau lebih yang saling mempengaruhi. Pengaruh perdagangan menyebabkan kebudayaan India dan Cina berkembang di Indonesia, serta menyebabkan agama Hindu-Buddha tersebar. Orang India menyebarkan kebudayaannya melalui hasil karya sastra yang berbahasa Sanskerta dan Tamil yang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Pada abad 1-5 Masehi, muncul tempat pusat perdagangan yang semulanya merupakan tempat persinggahan transfer kebudayaan India yang merupakan tahapan akhir setelah masa Praaksara 500 sebelum Masehi. Penyebaran melalui proses perdagangan yaitu jalur maritim melalui kawasan Malaka. Jalur ini dikenal dengan jalur sutra, terbukti dengan ditemukannya manik-manik dan serpihan kaca dan bertuliskan huruf Brahmi. Penyebaran budaya.
Penyebaran budaya tersebut menyebabkan tersebarnya agama Hindu-Buddha di kalangan masyarakat. Dikenalnya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa menandai masuknya zaman sejarah bagi masyarakat kepulauan Indonesia. Baiklah, setelah membahas tentang pengaruh perdagangan terhadap Nusantara, berikutnya kita akan membahas mengenai asal-usul masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Ada beberapa hipotesis tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama adalah hipotesis Brahmana. Ya. Menurut hipotesis yang dikemukakan oleh Wangler, para Brahmana datang ke Indonesia atas undangan para pimpinan suku Nusantara untuk melegitimasi kekuasaan mereka agar setara dengan raja-raja di India. Dapat dilihat dari kerajaan bercorak Hindu dan Buddha, serta prasasti yang berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Hipotesis ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Untuk kelebihannya, hanya kaum Brahmana lah yang dapat menyebarkan agama Hindu. Yang kedua, prasasti pertama Nusantara berbahasa Sanskerta yang biasanya digunakan untuk upacara keagamaan dan kitab suci. Kepala suku yang menggunakan kaum Brahmana untuk mengadakan upacara penobatan agar setara dengan raja yang berada di India. Para Brahmana meninggalkan kitab Weda untuk nantinya diajarkan kepada rakyatnya. Kekurangan dari hipotesis ini adalah para Brahmana dilarang menyeberangi lautan atau meninggalkan tanah kelahirannya. Jika melakukan, maka ia akan kehilangan kastanya dan mempelajari Sanskerta sangat sulit untuk rakyat biasa. Hipotesis berikutnya adalah hipotesis Waisya yang dikemukakan oleh N.G. Korn. Hipotesis ini mengatakan bahwa para Waisya yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Hipotesis ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Untuk kelebihannya, sumber daya alam Nusantara mendorong para pedagang asal India yang mayoritas beragama Hindu datang ke Nusantara. Kekurangannya, jika memang dibawa oleh para pedagang, maka agama Hindu seharusnya berpusat di wilayah perdagangan saja, tidak ke pedalaman, namun ada kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Jawa. Selain itu, para pedagang tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Hipotesis berikut adalah hipotesis Ksatria. Hipotesis Ksatria dikemukakan oleh Burke dan Moens. Menurut mereka, kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para ksatria yang kalah perang antar golongan di India. Mereka kemudian meninggalkan India lalu menyebarkannya ke beberapa daerah di Nusantara. Kelebihan dari hipotesis ini adalah semangat petualangan dari para ksatria untuk menaklukkan daerah lain. Para ksatria mampu memenangkan perebutan kekuasaan akan dinikahkan dengan seorang putri kepala suku. Para ksatria membangun koloni lalu berhubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kekurangan dari hipotesis ini adalah tidak ada bukti tertulis terjadinya kolonialisasi antara India terhadap Nusantara. Para ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dan tidak ada bukti penaklukan bahwa kerajaan di Nusantara pernah ditaklukkan oleh kerajaan dari India. Hipotesis berikutnya adalah hipotesis Sudra. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Sudra yang ingin mengubah kehidupannya, karena di India mereka hanya menjadi pekerja kasar. Kelebihan dari teori ini adalah mereka yang ingin memperbaiki hidup pergi ke tempat lain, seperti ke Nusantara. Sedangkan kekurangannya adalah mereka cenderung tidak memiliki pengetahuan, tidak menguasai Sanskerta dan huruf Pallawa, dan di mana ada budak, di sana pasti ada tuannya. Jadi, istilah kasta yang lebih tinggi membawa kata Sudra ke Nusantara. Hipotesis yang terakhir adalah hipotesis arus balik. Hipotesis ini menyatakan bahwa bangsa Nusantara yang mendatangi India untuk mempelajari kebudayaan India agar memperkekuasaan Nusantara dengan mencontoh yang berada di India. Kelebihan dari hipotesis ini adalah bangsawan Nusantara belajar agama dari India untuk membuat kekuasaan yang sama di Nusantara. Sedangkan kekurangannya adalah adanya prasasti Nalanda yang menyebutkan Balaputra Dewa, Raja Sriwijaya meminta kepada Raja di India untuk membangun wihara di Nalanda untuk para bangsawan Nusantara yang belajar di sana. Baiklah, itulah materi kita mengenai Indonesia zaman pengaruh Hindu-Buddha dari aspek hipotesis dan masuknya kebudayaan dan pengaruh perdagangan di Nusantara.
Sekian materi kita pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupakan sejarah karena seseorang yang tidak tahu akan sejarahnya tidak akan mempunyai masa depan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.